Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القطب المكتوم أبي العباس أحمد محمد سيجاني. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah musalla Baitul Sajidin yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita semua senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa makan minum, dan kita masih bisa melaksanakan ibadah, termasuk bisa berkumpul di majlis mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam berbuat taat, istiqamah berzikir, istiqamah dalam bersalawat sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia, saat ini kita masih berada di bulan mulia, bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, bulan yang tidak diketahui, tidak mengetahui keutamaannya kecuali orang-orang yang belajar ngaji, ahlul ilmu. Di antara keistimewaan yang ada di bulan ini, sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa kemuliaan bulan Sya'ban. Ada satu malam mulia di bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Sedikit kita berbicara tentang malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam 15 dari bulan Sya'ban. Ini malam yang mulia, sudah masyhur di kalangan ulama, di kalangan sahabat, kemuliaan malam ini. Bahkan Al-Habib Ali bin Hasan Baharun dalam kitabnya Al-Fawaid Mukhtarah menyebutkan salah satu makalah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Lailatu nisfi Sya'ban afdalul layali ba'da Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang paling afdal setelah malam Lailatul Qadar. Jadi yang unggul yang pertama malam Lailatul Qadar, kemudian setelah malam Lailatul Qadar ada malam yang utama, yaitu malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Beliau juga, Syekh Abdul Qadir Jilani juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Ghunya bahwasanya malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam hari rayanya malaikat. Sebagaimana kita punya dua hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Syekh Abdul Qadir Jilani beliau juga mengatakan bahwasanya para malaikat pun memiliki dua hari raya, cuman berbeda mereka hari rayanya di malam hari, yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Ini hari rayanya malaikat ini.
Nah, kenapa kok malam hari raya mereka itu malam hari? Nah, karena mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Kalau kita hari raya malam hari, tidak ada orang merayakan, orang pada tidur, karena waktu istirahat itu. Nah, itu diantara hikmahnya. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwasanya 2 malam ini, malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar adalah 2 hari rayanya para malaikat. Di malam itu malaikat berturunan ke bumi, membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari Lailatul Qadar dan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian disebutkan juga bahwasanya Al-Imam Ali karamallahu wajhah, Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau itu meluangkan dirinya untuk beribadah di malam hari, istilahnya menghidupkan semua malam. Setiap hari beliau bangun malam, tetapi yang sangat diperhatikan oleh beliau dalam setahun itu ada 4 malam. Nah, dalam setahun ada 4 malam yufarriq nafsahu lil ibadah. Imam Ali meluangkan dirinya, waktunya untuk beribadah, mengisinya dengan ibadah mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Yaitu yang pertama malam awal Rajab, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Kemudian yang kedua Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam separuh dari bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga Lailatul Aidil Fitri, dan yang keempat Lailatul Aidil Adha. 2 malam hari raya, malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Ini 4 malam yang dihidupkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Disebutkan juga dalam kitab Mukasyafatul Qulub bahwa yang diriwayatkan dari Imam As-Subki tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, beliau mengatakan Lailatu nisfu Sya'ban tukaffir dzunubas sana, wa lailatul jum'ah tukaffir dzunubal usbu', wa lailatul qadar tukaffir dzunubal umr. Malam nisfu Sya'ban itu bisa menebus dosa setahun. Bisa menebus dosa setahun. Jadi ketika seorang menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, apapun ibadahnya, entah itu zikir, sholawat, baca Quran, sholat tasbih, sholat sunnah, maka itu akan menebus dosanya setahun. Dosa yang setahun yang sudah ia lakukan ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam Jumat itu bisa menebus dosa seminggu. Sedangkan malam Lailatul Qadar bisa menjadi kafarah penebus dosa seumur hidup. Dzunubal umur, bisa menebus dosa seumur hidup. Itu kemuliaan malam Lailatul Qadar, malam Jumat dan malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan juga oleh Sayyidah Aisyah. Ini yang ditulis juga Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Dari Sayyidah Aisyah bahwasanya suatu hari Sayyidah Aisyah itu melihat Nabi SAW tidak tidur, beliau satu malam beribadah, senantiasa ruku, sujud, sampai subuh, sampai menjelang subuh. Ketika itu Rasulullah berada di kamarnya Sayyidah Aisyah, sehingga Sayyidah Aisyah merasakan meraba kaki Rasulullah itu sampai membengkak, saking lamanya berdiri ketika sholat gitu. Saking lama sampai subuh nih, membengkak, sehingga Sayyidah Aisyah merasa kasihan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Padahal engkau adalah orang yang sudah diampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Engkau telah begini, begitu dan sebagainya, diberi jaminan-jaminan itu oleh Allah SWT. Kenapa engkau masih melakukan hal seperti ini? Beribadah sampai bengkak-bengkak kaki. Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, afala akun abdan syakura.
apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Allah telah berikan aku berbagai macam nikmat, Allah telah gerakkan lisanku untuk berzikir, berbagai macam jaminan Allah berikan, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, atadrina ma fi hadhil lailah? Tahukah engkau ada apa di malam ini? Nah, ketika itu malam nisfu Sya'ban. Ma fiha? Kata Sayyidah Aisyah bertanya, ada apa di malam ini wahai Rasulullah? Malam nisfu Sya'ban. Nah, kata Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, tuktabu fiha al-maulud, fiha hadis sana, wa tuktabu fiha al-mayyit fi hadis sana, wa tunzal arzaquhum, wa turfa a'maluhum. Ada 4 hal di malam ini. Di malam ini ada 4 peristiwa, kata Rasul. Pertama, Allah akan mencatat siapa saja bayi yang akan lahir mulai dari malam nisfu Sya'ban sampai Sya'ban yang tahun yang akan datang, akan dicatat oleh Allah SWT malam itu. Nah, artinya Allah akan berikan catatannya kepada orang-orang yang malaikat yang ngurusi itu. Bagiannya kan bagian malaikat Mikail ini, yang ngurusi hujan, ngurusi bayi itu malaikat. Allah beritahu, malaikat Mikail siapa saja bayi yang akan lahir sampai setahun dicatat oleh Allah SWT. Sudah ada catatannya. Kemudian Allah akan mencatat juga siapa saja orang yang akan mati di tahun ini, mulai dari Sya'ban ini, malam nisfu sampai Sya'ban yang akan datang, siapa saja orang yang akan mati, akan diambil nyawanya, dicatat oleh Allah, diberitahukan kepada malaikat pencabutnya nyawa Israel. Diberikan catatannya oleh Allah SWT pada malam itu kepada malaikat Israel. Sehingga ada orang mungkin dia dalam keadaan bersenang-senang, tapi namanya sudah tercatat dalam golongan orang-orang yang akan dicabut nyawanya. Itu malam itu, malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, akan diturunkan rezeki-rezeki mereka, dibagi pada malam nisfu Sya'ban itu. Nah, ini juga malaikat Mikail ini, yang diturunkan oleh Allah SWT, bulan rezekinya di tahun ini sekian, tahun ini sekian, sampai Sya'ban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa turfa amalan, yang keempat, akan diangkat amal tahunan. Jadi amal tahunan mulai dari Sya'ban yang kemarin, malam nisfu Sya'ban yang kemarin sampai malam nisfu Sya'ban yang akan datang, amal tahunan akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amal di malam nisfu Sya'ban itu. Nah, itu juga disebutkan dalam kitab Nama Dhabi Sya'ban oleh Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki, bahwasanya di antara kemuliaan bulan Sya'ban itu, di malam nisfu Sya'ban itu Allah angkat amal kita. Amal tahunan kita diangkat oleh Allah SWT, nanti diganti dengan lembaran yang baru. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah SWT supaya beri panjang umur, sehat walafiat, bisa disampaikan kepada malam nisfu Sya'ban. Nah, insyaallah kita sampai malam nisfu Sya'ban dan kita bisa menghidupkan malam tersebut. InsyaAllah, kalau tidak salah, kalau melihat kalender itu malam Rabu yang akan datang. Jadi mungkin malam Rabu yang akan datang, malam nisfu Sya'ban, dan kita